lu ngusik-ngusik kerjaan gue. Apa gue ngusik lu selama ini? Kan lu gue ajarin sampai lu ikut event dari nol, dari A sampai Z, dari 0 sampai angka 100 semua udah gue kasih. Lo bisa masuk 15 besar, lo ikut-ikut event sana sini, nama lo udah mulai dikenal. Kok lo kayak lo mau jabatan gue cuman kenal si Hello, nggak sampai kenal akrab, nongkrong bareng belum pernah, cuman sekali-sekali pernah ketemu gitu, nyamperin jemput si cewek ini ataupun minta anterin ke tempatnya dia. Pindah karena di sana bilangnya apa waktu itu gue lupa, pokoknya pindah ke situ. Sakit, tiba-tiba sakit muntah darah. Tapi gue nggak tahu kelanjutannya karena gue udah mau siap-siap pulang. Udah mau siap-siap pulang ke Depok. Nah gue dengar kabar mati, meninggal. Gue nggak tahu nih meninggalnya kenapa. Tapi gue cari tahu. Gue nggak sebodoh itu karena itu tempat pernah gue tempatin dan gue pernah bermasalah. Waduh, gue samperin nih bang ke kosan itu. Ketemu yang jaga kosan. Doi marah-marah sama gua. Marah-marah. Lu kalau punya masalah sama orang, bawa penyakit jangan di kosan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2016 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Oke, aduh kelilipan. Assalamualaikum, sorry bang. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Bang Iwan sudah hadir sudah datang ya dari Citerep Bang ya. Iya. Dari Citerep jauh-jauh ke sini jadi buat berbagi cerita ya ke teman-teman di rumah. Jadi kita spill sedikit aja dulu Bang ya, ceritanya sedikit aja dulu Bang. Itu kejadiannya tentang apa Bang? Bisa dibilang kayak sakit hati. Terus kalau di sini tuh kayak ngirim santet atau teluh gitu. Cuman ini kejadiannya posisinya di Bali. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Iwan bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Iwan. Udah siap Bang ya? Langsung aja Bang Iwan. Santai aja ceritanya. Siap. Bang Iwan mengalur dari awal sampai selesai. Ya, pokoknya sedapatnya aja Bang Iwan ya. Oke. Siap. Silahkan Bang Iwan. Oke. Jadi gini Bang. Gue ini kebetulan hidup di dunia F&B. Berkecimpung di dunia F&B. Oke, restoran gitu ya. Barista, yang tahun 2015 itu gue masuk dunia kopi atau dunia barista dengan tidak sengaja. Panjang cerita, di tahun 2016 ini gue kayak orang kekurangan ilmu. Wah, gue lapar ilmu nih. Gue harus cari di mana nih ilmu.
arti kata bukan ilmu yang kayak gitu ya. Ilmu-ilmu kopi, ilmu bar, ilmu-ilmu tentang F&B gitu. Gue liburan ke Bali. Bisa dibilang kalau liburan banyak duit ya. Ini nggak cuma iseng aja main. Main ya kayak orang backpackeran aja gitu, main kesana murah gitu. Udah kesana saya jalan sampai sana ketemu temen jatuhnya sih adeknya temen saya. Yang udah lama nggak ketemu. Saya juga kaget. Dia udah full tato, ini apa kabar segala, panjang cerita, dia nantang. Lo ke Bali cuma liburan, macam banyak duit lo. Coba kerja apa lo di Jakarta, di Depok? Saya bilang dong, saya profesi saya untuk saat ini barista. Nggak ada apa-apanya lo ilmunya di sini. Kayak gitu. Tantang gitu ya. Nah, saya di situ saya pikir, oke lah, saya nggak mau pulang. Saya coba. Rencana ke Bali itu cuman 3 minggu. Akhirnya setahun. Oh, lama. Setahun saya di sana. Akhirnya kita, ya udah bukan liburan, saya kerja. Saya kerja di situ, saya ya biasa kita kayak di Jakarta nyari-nyari kerja. Bener sih. Agak sulit. Tinggalnya dia mau nampung untuk sementara. Oh, tinggal teman-temannya nih. Teman ini untuk nampung sementara. Singkat cerita, saya dapat kerja, satu tempat kerja, di situ saya dilatih, yang saya akhirnya keliling Indonesia karena pengen belajar kopi dari owner ini. Kayak gitu. Nah, di sini saya belum ada ke situnya. Nggak sengaja saya ketemu owner yang baru mau buka di salah satu kafe di daerah Renon. Di daerah Renon itu boleh sebut nama tempatnya nggak usah? Nama kafenya? Nggak usah kayaknya. Nggak usah ya. Salah satu coffee shop, ternyata dia kenal saya melalui IG. Si punya coffee shop ini. Nah, di samping saya kenal ownernya. Ngobrol, ternyata dia nguping. Saya mau buka, Mas, barista ya? Saya mau buka coffee shop. Udah kerja apa belum? Kayak ini orang punya indera keenam, tahu saya lagi nganggur nih nyari kerja. Saya bilang belum. Oh, besok datang. Singkat cerita, akhirnya saya masuk tuh kerja di situ. Ada salah satu restoran, itu dia jatuhnya restoran bukan coffee shop, cuma dia pengen pakai kopi. Kebetulan bapaknya ini salah satu investor kapal api di Bali. Datanglah, saya kerja udah mulai 2 bulan, datanglah anak baru lulus SMA, cowok yang pastinya ya. Anak baru lulus SMA, dia di situ jadi junior staff waiters gitu. Nah, selang berapa bulan dia mengajukan diri mau di bar. Si owner ini bilang, "Wan, lu mau nggak ngajarin? Masalah nggak kalau ada anak baru dengan 0 knowledge?" Saya bilang nggak masalah, asal dia niat. Dan satu, ilmu saya dapetnya susah. Terus saya kasih gratis, hargain aja udah itu. Saya bilang gitu. Oke. Singkat cerita saya ajarin ini ya. Sampai di awal 2017 itu kalau nggak salah Januari apa Februari itu ada acara kopi, event kopi gitu kayak kompetisi latte art, manual brewing kayak gitu. Itu untuk khusus lokal di daerah Bali doang. Tapi beberapa ada barista dari Jawa datang. Dia bisa tembus 15 besar. Si junior ini tadi. Si junior ini dengan gue ngajarin dia. Kayak gitu. Gue ngajarin dia.
Ya awalnya sih nggak ada masalah apa-apa. Setelah selesai itu event, dia mulai deh tuh ngejelek-jelekin nama gue sama owner. Yang salah satunya ya dia bilang gue ngerubah menu. Padahal itu menu dari awal buka gue yang bikin, gue yang hitung, gitu. Terus gue ditegur dong sama owner gue. Lo ngerubah menu, bukan merubah menu, Pak, tapi cari yang terbaik buat jualan. Kan ini menu dari gue. Kalau pasti pun fix ketemu dirubah, pasti gue laporan gimananya. Nah, gue mikir kok owner gue bisa tahu. Kalau gue lagi, kalau ibarat kata apa ya, mengupgrade menu. Wah ini menu kenapa kurang laku? Ada yang salah mana? Kayak gitu-gitu. Kok bisa tahu ya? Anak waiters nggak mungkin, anak dapur atau kitchen nggak mungkin. Karena di luar bar. Nggak ada yang tahu. Gue ngelola itu di dalam bar. Gue tanya dong owner gue, Pak lo tahu dari mana? Adalah salah satu tim lo. Ya tim gue berarti kan. Cuma satu doang. Iya, kebetulan dua. Ada lagi satu. Okay. Satu ini bukan orang Bali, cuman aman. Oke. Di sini gue nggak ada niat sara. Gue nggak bilang Bali itu gimana. Gue nggak bilang. Bali itu the best. Bali the best. Bagi yang kuat. Bagi yang lemah, gue mungkin disebutnya lemah. Mendingan jangan deh. Jangan rantau di Bali. Gitu. Singkat cerita, akhirnya gue tegur nih orang. Lo kenapa sama gue? Kenapa bro? Ya. Kok lo ngusik-ngusik kerjaan gue? Apa gue ngusik lo selama ini? Kan lo gue ajarin sampai lo ikut event dari nol, dari A sampai Z, dari 0 sampai angka 100 semua udah gue kasih. Lo bisa masuk 15 besar, lo ikut-ikut event sana sini, nama lo udah mulai dikenal. Kok lo kayak lo mau jabatan gue? Kalau mau jabatan gue bilang gak usah ribet-ribet. Lo jadi head bar, gue jadi senior doang, nggak masalah. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, enggak. Tapi dia berdiri nih, muka panik, kelihatan kayak orang kegap gitu. Gue berdiri dong. Agak, soalnya nih masalah bosnya bilang, yang ngasih tahu info, gue ditegur sama bos, yang ngasih tahu info adalah tim gue sendiri. Tim gue cuma lo berdua, bertiga sama gue. Siapa lagi? Masa anak di Sweser cuci piring di dapur lu nggak ngasih tahu? Dia emang tahu apa? Dia emang pernah ke bar. Udah gitu, gue gituin. Ya emang kenapa? Tapi kan emang lo salah. Akhirnya dia keceplosan mengakui kalau dia nggak langsung, secara nggak langsung dia mengakui. Emang lo suka rubah-rubah menu. Saat gue bikin begini, lo bikin begitu. Itu bukan merubah menu, bro. Pengalaman lo sedikit. Gue lagi ngupdate, lagi mencari yang terbaik. Kalau ini dikurangin, ini ditambahin, kira-kira hasilnya gimana? Jadi ini cerita apa? Tentang penjualan gitu. Gue bilang ke dia. Terus kata dia, ya lo salah dong, harusnya info ke kita. Ya ntar dulu, kalau udah jadi, udah ini baru info. Situlah kita adu argumen, adu bacot. Dia ngerasa dia lebih tinggi, posisi badannya tinggi, cuman badannya sama. Berat badannya beda-beda 1 kilo 2 kilo paling. Refleks. Saya dorong. Pas dorong dia ya jatuh duduk. Mungkin dikiranya gue bercanda kali. Cuman owner gue ini gak terima. Tapi gue gak tahu nih dia nih terima apa enggak. Dia ketawa-ketawa. Ya lu gitu doang lu. Masa kalau bahasa sekarang baper gitu kan. Kalau zaman itu apa ya, gitu doang lo, pakai hati. Gue bercanda kali, nggak mungkin gue ngadu-ngaduin. Gimana nggak mungkin gue dipanggil? Nggak lama ditelepon, handphone gue tahu. Lo ke kantor sekarang? Lah, pas banget gue habis dorong, masih bercanda. Gue masih emosi, gue bilang. Dalam hati gue, kampret lo mentang-mentang anak sini gitu. Bukan sama perantau, selesai nih. Dia pikir begitu kan. Kantor, detik itu juga
gue nggak bisa lanjut kontrak lo. Harusnya yang sakit hati gue dong. Iya benar. Harusnya yang sakit hati gue dong. Gara-gara gitu doang, masalah hal sepele, gue nggak dipanjang kontrak. Jadi gue emang ada pas kerja itu ada kontrak. Oke. Nah di sini mulai gue cabut. Sempet gimana ya kalau dia bilang, gue ngerasa gue nggak bersalah, gue negor dia. Cuman gue pas pulang, lo nyampe tentang anak kampungan sini. Pas balik nih malam, gue tamu bukan disambut, lo injek. Yang mentang-mentang ini lo rantau lah ke Jawa, Pulau Jawa, biar tahu, gue gituin. Biasa aja dong. Oke, udah. Selang cerita, gue sering jalan. Nah ini gue mulai merasakan sekitar 2-3 mingguan, sorry. Itu gue sebelumnya belum pernah gue ngerasain datang ke daerah mana tuh hawanya nggak enak, kayak ada yang ngikutin gue. Pas setelah 3 minggu itu kejadian itu, jadi cuman gara-gara gue dorong dia doang, dan gue tantang, lu rantau lah di Pulau Jawa, biar tahu rasanya kayak apa. Jadi hal sepele tapi jadinya ya kalau di sini, kalau di Jakarta atau di Jawa nih kayak santet. Akhirnya dari situ setelah sebulan itu gue nggak langsung balik, masih ada sekitar 3 bulan. 3 bulan gue masih bertahan. Niatnya gue mau cari kerja lagi. Gue mulai mimpi. Udah mulai setiap kemana gue ngerasa ada yang ngikutin. Gue mimpi dalam mimpi gue ini leak. Tapi yang gue tahu leak itu bukan kiriman santet. Yang gue tahu leak itu, yang gue tahu nih ya, yang gue tahu leak itu adalah orang belajar ilmu. Ya benar. Yang gue tahu. Tapi ini bentuknya leak, cuman gue nggak punya badan, pala doang. Dalam mimpi gue kaget mimpi, bangun. Pintu gue kebuka, pintu kosan. Itu 3 hari berturut-turut. Dari situ gue cabut. Gue cabut dari kosan, pindah kosan teman gue. Udah misah ya waktu itu ya sama temennya ini. Oh ya, iya, kebetulan udah pisah. Gue juga izin sama dia. Gue kayaknya ngekos dari kejauhan deh kalau dari Renon. Dia Denpasarnya tuh ke arah Kute. Kalau ini Renon ke arah apa sih namanya daerah? Arah Sanur. Gue bilang, ya hitungannya sih masih kayak Depok, deket segitu-gitu aja. Cuman gue bilang lebih dekat aja, jadi gue nggak perlu naik kendaraan umum ataupun gue ngegojek. Kebetulan udah ada gojek di sana. Gue jalan kaki di belakang kerjaan. Nah udah singkat cerita, kebetulan gue ngekos bareng cewek. Setelah gue mimpi 3 hari berturut-turut, besoknya lagi tidur jam 2 malam, jam 3 malam, cewek kesurupan. Sebelahan nih berarti si cewek ini. Satu kosan sama gue. Oh satu kosan. Di sana itu bebas banget bang. Oke. Kita ngekos, nih sorry nih gue potong dikit. Kita ngekos, ditanya main ke sana. Kenapa nggak sama cewek? Bukan kayak di sini. Nggak boleh ya sama cewek. Sana sama ceweknya malah ditawarin. Gitu. Kayak gitu. Kebetulan ceweknya ini anak motor, backpacker tapi anak motor gitu. Kemana-mana kenal. Gue tampung lah. Kesurupan. Wah gue bingung ya kan. Gue bawa ke daerah ini, gue tanya anak-anak, sampai anak-anak ngumpul, sering kesurupan, ntar sehat, nongkrong lagi, tak kesurupan lagi. Kesurupannya melotot aja, nggak teriak. Kalau sampai teriak tuh nggak, sampai gitu. Nah pernah tuh kebetulan karena kosan gue itu ada 8 kanan kiri 8 tambah 8 16. Oh gede. Di atas pas di kamar gua.
pernah kesurupan juga. Gue bilang, ini ada yang ngirim apa enggak? Kalau gue mimpinya aneh terus. Didatengin leak. Semenjak 3 hari berturut-turut itu, 2 hari sekali gue pasti mimpi. Jadi mimpi enggak. Dan setiap abis mimpi, kamar gue kebuka. Tiba-tiba brang. Kalau suara gue nggak denger. Oke. Gue melek, kaget kan. Kita namanya mimpi biasa, mimpi serem itu kaget. Ya astagfirullahaladzim, gue bilang gitu. Pas ulang, udah kok kamar gue kebuka. Bilang gitu. Nah, setiap habis mimpi, besok paginya atau besok malamnya, teman gue cewek itu serupan. Karena gue bingung ini gimana. Jadi kesurupan itu bukan sampai teriak-teriak. Badan kenceng begini melotot ngeliat ke atas. Kayak kejang gitu. Kenceng. Wah, gue bilang, lo kenapa? Gitu-gitu aja. Nggak sampai teriak sih. Sampai teriak tuh nggak pernah. Hampir nggak pernah. Walaupun ada, cuma sekali 2 kali. Nanti hilang sendiri. Ya paling kan gue, ya kebetulan gue muslim ya kan bang. Gue ambil wudhu, sholat, gue bacain ayat kursi 3 kali, gue bacain Yasin. Terkalem-kalem tenang, tidur kayak pingsan gitu. Nah ada tuh, setelah gue cabut tuh akhirnya bener-bener pindah. Kemarin ini nggak pindah gue, masih masih di seputar situ. Pindah numpang, kayak numpang. Gue numpang ke sana dong. Tapi gue numpang nggak ada masalah, gue nggak mimpi apa. Nah itu cewek gue suruh, cabut dulu deh ke temen lo. Jadi kayaknya dia udah tahu kosan gue di mana. Kayaknya nanya, mungkin gue nggak tahu karena gue nggak pernah cerita. Beberapa orang doang yang tahu kosan gue di mana. Kayak gitu. Gue cabut nggak ada. Diisi lah nih. Diisi sama temennya teman gue. Temennya si cewek nih. Diisi sama dia. Gue cuman kenal si Hello, nggak sampai kenal akrab, nongkrong bareng belum pernah. Cuman sekali pernah ketemu gitu, nyamperin jemput si cewek ini ataupun minta anterin ke tempatnya dia. Pindah karena di sana bilangnya apa waktu itu gue lupa, pokoknya pindah ke situ. Sakit, tiba-tiba sakit muntah darah. Gue di situ merasa bersalah tuh. Apa jangan-jangan kiriman ini buat gue? Tapi kok gue cuma dapat mimpi? Ya, gue nggak tahu keturunan apa, gue nggak tahu. Tapi yang itu, gue cerita nih sama temen gue orang Kupang sama orang Medan. Dia bilang, "Nih lu cabut dan pindah kosan. Selagi lu masih di Bali kena, cabut deh." Cabut kemana, Bray? Batam. Wah enggak deh, gue ke Batam lagi dari nol lagi dong. Kalau kayak gitu mending gue pulang ke Depok gitu kan, pulang ke Jakarta. Udah tuh, itu sering kejadian. Jadi di situ sering kejadian. Nah itu kalau nggak salah paling pojok sebelah kiri, kalau gue dari gerbang kosan gue ini sebelah kiri, yang atas paling ujung atas itu meninggal. Dia masuk rumah sakit, yang nempatin tempat gua sakit sampai masuk rumah sakit. Tapi gua nggak tahu kelanjutannya karena gua udah mau siap-siap pulang nih. Udah mau siap-siap pulang ke Depok. Nah, gue dengar kabar mati, meninggal. Gua nggak tahu nih meninggalnya kenapa. Tapi gue cari tahu. Gue nggak sebodoh itu, karena itu tempat pernah gue tempatin dan gue pernah bermasalah. Waduh, gue samperin nih bang
ke kosan itu, ketemu yang jaga kosan. Doi marah-marah sama gua. Marah-marah. Lu kalau punya masalah sama orang, bawa penyakit jangan di kosan gua. Wah, gua kaget. Apa dia merhatiin, apa gimana gua nggak tahu. Ya gua ngerasa bersalah dong kalau kayak begitu. Iya benar. Jujur pada saat itu gue sebelum balik mau ketemuin dulu tuh ya teman gue yang bekas kerja itu yang bermasalah sama gue, pengen gue temuin. Apa lu benar yang ngirim gini? Soalnya seingat gue gak ada masalah sama waktu gue di Bali nih, gue nggak pernah bikin masalah. Saya ingat gue ya, namanya manusia kadang suka kilap, gue juga nggak tahu. Sebelum cabut gue calling temen gue, kalau nggak salah tuh sekitar 5 hari 4 hari sebelum cabut gue callingin temen gue. Gue calling temen gue minta maaf, gue mau cabut ke Bali. Tapi gue nggak izin sama temen gue yang nantang gue. Si mantan juniornya ini ya. Bukan, yang nantang kerja di Bali. Gue nggak bilang sama dia, dia kaget. Gue bilang gue ada masalah, gue ceritain kayak gitu. Wah bener, udah jalan terbaik lo pulang. Ini cerita pas waktu gue udah di Depok. Gue pulang, yang gue kaget itu meninggal, dan gue nggak kenal sama itu orang. Meninggal di kos-kosannya. Di situ. Nah kalau lanjutan si yang sakit, terakhir gue ketemu meninggal juga teman setahun kemudian. Setelah gue kerja udah di Depok lagi, gue udah di Depok setahun, gue dapet kabar dari teman gue cewek itu yang gue ngkos bareng. Bang, si ini meninggal teman gue. Hah? Iya, ternyata sakitnya itu selama setahun. Dia ngeluarin muntah darah. Parah, sampai parah gitu ya. Parah. Dari badannya dibilang gemuk enggak, tapi berisi sampai kurus. Gue dikirimin foto terakhir dia sakit. Di situ gue terpukul banget. Gue terpukul karena apa? Dia ngekos tempat kosan gue. Jujur gue sering sholat di situ, gue sering sholat. Tapi gue nggak tahu kan, nih yang nggak suka sama gue kayak gimana, gue nggak tahu. Ya kejadian ada yang meninggal itu sampai 2 orang. Ya temen gue ini, si cewek juga, setahun. Tapi yang gue kaget itu hitungan minggu lah. Yang di ujung itu kalau jadi kalau dari depan pintu kosan gue ini, gue itu nomor 3, yang kanan di bawah. Yang atas pernah kesurupan pas di atas gue. Cuman udah gak ada kabar lagi dia sakit apa gimana. Nah, cewek yang gue ngekos bareng sama gue sering banget. Berarti di situ kayak ada semacam kiriman ya, atau benda atau apa kayak gitu. Iya, kalau masalah kiriman, gue sampai jujur gue bersihin, gue gimana sih kita bersih kos gitu kan, gue bersihin, nggak ada, gue nyari sesuatu gitu, entah dia ngirimnya secara goib atau fisik, gue nggak tahu, kayak gitu. Tapi kebanyakan sih memang kita nggak tahu bang. Soalnya pernah kalau kayak semacam santet atau teluh santet ya, santet itu kebanyakan sih memang mereka mengirimnya, setahu saya ya, lewat goib ya. Iya. Tahu-tahu kita bongkar di bawah di bawah tehel apa keramik ini dibongkar ada apalah keris atau apa kayak gitu. Kalau gua bang begituan percaya gua adanya begitu ilmu-ilmu hitam seperti itu, santet, pelet, segala macam pengiriman, pesugihan. Cuman emang nggak pernah ketemu, tapi percaya. Cuman belum 100%. Kebetulan gue juga ikut ngaji sebelumnya dan sesudahnya gue ikut ngaji. Dan pada saat kejadian itu gue nggak tahu di Bali kiai di mana atau ustadz di mana buat ngebersihin kosan gue gimana, gue nggak tahu. Di sana aja tuh
ketemu ajannya susah. Ya. Ada juga di bagian atas ya, apa namanya, yang ke arah Gilimanuk Gilimanuk atas. Itu ada kampung Islam. Kita masuk kampung Islam itu udah kayak masuk pesantren, pengajian kedengeran. Di sisanya nggak ada. Denpasar, Kute, Seminyak, Kerobokan, Nenbol mana ada. Renon nggak ada. Ya kita kalau masuk mau sholat Jumat nih, tanya teman muslim, sholat Jumat di mana? Datang dari luar nggak ada, bukan masjid. Pas masuk, oh iya, fitur masjid semua. Baru kedengeran ajan, keluar kagak kedengeran, jadi speaker dalam. Kita di situ jadi minoritas, jadi tamu. Selanjutnya setelah Bang Iwan kembali atau pulang ke Depok itu udah nggak ada lagi itu ya? Nggak ada lagi. Sekali dong mimpi, gue pulang dong. Gue datang ke guru ngaji gue. Dia bilang benar ada yang nggak suka sama lo, tapi nggak boleh dikasih tahu sama dia. Gue ceritain semua kayak begini, terus kata dia, ya memang benar. Ya, tapi kan gue cuman begitu doang, gue negur dia gini. Ya karena dia sakit hati, karena dia pengen posisi lo, nggak bisa. Dengan cara ngejatuhin lo, gimana caranya biar lo dipecat. Ternyata pas dipecat lo ngomong apa sama dia? Guru ngaji gue bilang gitu. Gak ada, lo cobain dah rantau di Jakarta, di Pulau Jawa, biar tahu rasanya. Tamu di welcomein, bukan disuruh sujud sama lo. Cuman begitu doang, kasar gitu kan. Gue bilang gitu. Ya itu bikin dia ini emang. Oh, tapi kenapa kalau saya jadi bosnya ya, orang yang pertama memajukan usaha saya, yang pertama kali merintis dengan saya, itu orang yang bakal saya bela gitu. Meski saya nggak ngelihat posisi dia, kepercayaannya apa, suku dia apa gitu. Yang penting dia jujur sama saya, bekerja sama saya, dan menjadikan saya orang sukses. Akibat karena dia saya sukses gitu. Ya saya pasti bela mati-matian itu orang, bukannya orang yang baru kita kenal, walaupun dia mohon maaf seiman sama kita gitu kan. Tapi kalau memang di hatinya nggak baik, nggak bersih, nggak bersih, buat apa? Iya. Itu kalau saya jadi bosnya ya. Berarti bosnya mungkin dia mandangnya beda lagi ya. Beda lagi. Jadi gini, yang saya pengalaman setahun sebenarnya sih ini nggak boleh dibuka ya. Tapi buat teman-teman kalau mau ngerantau, kita harus tahu adat istiadat di daerah tersebut. Gitu. Di Bali ini entah sistem entah adat saya kurang tahu. Mau buka usaha, lu mau buka usaha di sini, lu kudu ada orang Bali kerja di situ. Bener sih, menaikkan SDM di daerah tersebut. Gitu. Kalau nggak ada orang sekitar di situ, nggak boleh buka. Kayak begitu. Ini yang gue denger dari info. Tapi gue ngerasa apa ini perasaan, mudah-mudahan ini yang gue rasain aja, orang lain jangan. Gue ngerasa kita tamu, kok kita yang gimana-gimana di tempat tersebut. Itu di sana gue awal ke Bali, gue nggak bisa bahasa Inggris. Di sana kata harus bahasa Inggris, ternyata enggak, tidak seseram itu. Lo ke Bali, orang barat yang baru bisa bahasa Bali atau bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya kalau lo bisa bahasa Inggris nilai plus, gaji lo juga plus. Gitu. Nah balik lagi ke hal mistis, di sana juga terkenal dengan setiap lewat pohon besar sama jembatan klakson 2-3 kali. Dan gue nggak pernah. Jujur, kenapa nggak pernah? Gue punya Allah. Ya, kepercayaan masing-masing. Iya, itu percayaan mereka, ini percayaan gue. Cuman kadang gue kasih klakson sekali. Takutnya ada orang nggak ngelihat gue lewat. Kalau gue mikirnya ke situ sih. Kalau misalkan gue sampai di apa-apain, enggak, insya Allah enggak lah. Gue datang ke Bali kok niat gue bukan, memang bener niat awal tuh gue
gue pengen ngilangin stres lah, jalan-jalan ke Bali kayak orang-orang gitu. Bukan arti kata gue banyak duit ya, cuman backpackeran aja, murah meriah sana. Ternyata temen gue nantangin, kenapa enggak? Tentunya punya kejadian gini. Tapi ada plus minus sih. Plus minusnya ya, gue dapat pengalaman, ilmu buat gue jadi profesional suatu bidang pekerjaan. Minusnya ya gue ketemu yang mistis begitu. Serius, waktu itu gue pernah ke Kuta. Pas habis kejadian ke Kuta nih, satu gue kaget, itu kelihatan di mata gue nanya teman gue, nggak ngeliat ada kaki besar, kasar ada raksasa di Kuta itu, di pantai. Gue kaget. Gue jadi seminggu gue habis itu nggak mau namanya gue ke pantai. Ditajakin, ayo pantai. Kalau mau ya jam 3 sore, jam 2 siang. Gue nggak mau kalau mendekati maghrib. Gue nggak bisa lihat air, kayak ada yang berdiri. Gede banget ya. Wah, nah gue lewat di daerah mana itu patung Gajah Mada mirip. Gue sempet nanya, apa Gajah Mada di sini? Apa itu Gajah Mada? Apa gimana? Gue nggak tahu itu kiriman, apa itu kebetulan gue ngelihat, apa gimana? Apa gue nggak misi sama tempat? Cuman gue tanya teman-teman seperantau gue, lu kalau kesini semenjak dari lu udah berapa tahun di sini? 3 tahun, 4 tahun? Pernah nggak ngalamin kayak gini-gini? Ada sih temen gue nggak bercerita. Nanti lu nggak boleh di Bali. Kita ambil happy-nya aja. Iya gue tahu sih. Ya kalau mau ngomongin di luar mistis, ya Paradise Bali. Masih kental banget di sana ya. Kental banget suasana mistisnya. Adat budayanya juga. Budayanya adat. Gitu. Oke. Selanjutnya kabar terakhir dari temen Bang Iwan yang cewek ini yang tinggal yang satu kosan itu. Dia udah pulang ke Jogja. Ternyata dia orang Jogja. Jadi gue selama kenal sama dia 6 bulan gue nggak tahu dia orang mana. Karena kita dikenalin. Jadi anak-anak yang rantau, ada yang pakai motor, ada yang ngeteng, backpackeran gitu. Yeah. Nah kita kumpul, ternyata kita kelok. Dia nanya dong, Bang, kos, gue bingung nih kos ini, mau bareng nggak? Ayo bareng, ya udah gitu doang. Ternyata di Bali kan sebebas itu. Nah dia ternyata udah pulang ke Jogja. Tapi itu murni temen ya. Hah? Murni temen ya. Murni temen kalau ada rasa sedikit wajar, namanya kita laki-laki. Bareng-bareng ya kan. Dia juga dia ngerasain. Kebetulan dia sekarang udah nikah, udah punya anak, dan gue juga udah nikah, udah punya anak. Itu jadi ya itu masa lalu lah. Mudah-mudahan dia nggak nonton. Kalau dia nonton, kita belum kelar nih gitu kata dia. Dan mudah-mudahan yang teman gua ini yang masalah nggak nonton juga, datang ke ini lagi ke Depok. Berarti yang sama si mantan juniornya ini nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi habis itu. Setelah itu ya. Habis itu, cuman teman-teman kerja gua selalu bilang, ternyata benar dia itu kesel banget, selalu nanyain gua di Jakarta, di Depok, di mananya. Akhirnya terungkap itu sekitar sebelum corona. Gue punya temen gemuk, gue punya temen itu namanya Maderai. Kan di sana Made, Wayan, Maderai, gue panggilnya Rai. Tiba-tiba nelpon IG. Sorry tadi lagi kerja. Ada apaan? WA dong. Pada saat gue di Bali itu masih zaman BBM. Pokoknya pas gue di Bali itu ketinggalan setahun eranya. Sama di Jakarta, di Depok, Jabodetabek deh. Di kita celana pensil Vans udah selesai, dia baru mulai. Di kita dari BBM ke Line, mulai ke WhatsApp, dia baru masuk BBM. Agak telat, kurang lebih setahunan lah. Kaget makanya pas gue datang ke situ. Lah ini di zaman tahun 2016 kan lumayan tuh celana pensil hidup lagi tuh setelah 5 tahun sebelumnya. Tapi udah selesai kan di tahun 2015. Di sana masih baru pakai Vans.
Kan kayak tahun 2012-13. Kayak tahun 2014. Nah, terakhir ya itu gue dikasih tahu, lu dicariin. Gila, nggak kelar-kelar masalahnya. Ini ini udah tahun 2020 loh. Kalau nggak salah awal 2020. Udah, lo nggak usah ambil pusing. Yang penting lo sehat-sehat, keluarga ya. Iya, dengan udah nikah. Iya, gue udah nikah. Dan gue nikah ya. Udah gitu dong. Dan dia akhirnya bilang udah nggak usah dikhawatirin. Kita di sini juga lo nggak ada masalah sih sebenarnya, dianya aja emang kayak gitu. Punya kelainan mungkin digituin. Jadi dia kayak nenangin gue lah gitu. Jangan sampai gue balas dendam, gue ngirim atau gimana. Tapi gue bersyukur banget gue datangnya ke Bali. Kalau gue datang ke Kalimantan, kelar hidup gue. Kalimantan lebih ekstrim. Hilang kepala. Ngomong sekarang 2 detik kemudian nggak ada tuh kepala. Mati? Enggak. Itu yang gue tahu. Tapi sempet gue pengen kesana sebelum nikah. Cuman keburu nikah gue. Pengen tahu gue Kalimantan. Ke Aceh udah. Ke NTT udah. Sulawesi Toraja. Toraja ekstrim sih. Oke, Bang Iwan. Nice story. Keren, Bang Iwan ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi kayak kiriman gitu, karena udah lama kali ya. Udah lama ya alhamdulillah. Dan gue juga udah balik ke guru ngaji gue. Kata guru ngaji gue sih bilangnya ya, untung lo punya leluhur. Cuman gue nggak tahu leluhur apa yang dimaksud. Dan gue nggak mau nanya. Soalnya gue takut gue punya nih, gue punya dekingan. Gue nggak, jujur gue kayak gitu-gituan kepo, tapi gue nggak mau ngikutin keponya. Kalau gue ngikutin keponya, ya gue takut. Biasanya penonton tahu sendiri, Bang Iwan. Biasanya penonton ini tahu, oh ini dari keturunan ini terah apa itu namanya, terah ya. Wah. Ya terah dari keraton ini, raja ini atau ini gitu. Biasanya penonton ada aja teman-teman dari penonton kita yang mungkin dia lebih paham lah yang kayak gitu. Kalau saya sih cuma bisa ya ngira-ngira aja gitu. Mungkin teman-teman ya kalau ada yang bisa nebak nih dari keturunan leluhurnya ini dari mana, silahkan nanti komen aja. Oke, Bang Iwan. Siap. Terakhir mungkin ada yang mau ditambahkan ke penonton di rumah, pesan dan kesannya mungkin silahkan, kamera di sebelah sana, Bang Iwan. Untuk nambahin buat temen-temen ya, lebih hati-hati aja, sopan santun dijaga, itu aja sih. Kadang emosi berlebihan, cuman kita tahu emosi bisa mengakibatkan yang tidak diinginkan. Jangan sampai kita menyesal bertahun-tahun. Itu aja sih. Ya, jaga sikap, jaga adab, dan jaga adat. Kalau kita berada di Indonesia, di wilayah Indonesia, entah itu di bagian mana, Kalimantan, Sulawesi, atau di mana aja kita berada ya Bang ya. Oke, Bang Iwan, saya tutup dulu. Nah, JBacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Iwan, seorang barista. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, terima kasih buat waktunya, Bang Iwan. Oke, semoga semuanya baik-baik aja. Amin, amin, amin. Sampai jumpa. Oke, selesai.